Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Yolanda Putri Aldila dengan nomor BP 181053-2003, Nadira Arsademona 181053-2018, dan Anggun Putri Ahdita 181053-2019. Baiklah, kami akan mempresentasikan mengenai audit siklus penjualan dan penerimaan, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif transaksi. Yang pertama yaitu akun dan kelas transaksi dalam siklus penjualan serta penagihan. Tujuan keseluruhan dari audit siklus penjualan dan penagihan adalah mengevaluasi apakah saldo akun yang diperoleh dari siklus disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Dalam siklus penjualan dan penagihan, terdapat 5 klasifikasi transaksi, yaitu yang pertama, penjualan, yang kedua, penerimaan kas, yang ketiga, retur dan pengurangan penjualan, yang keempat, penghapusan piutang tak tertagih, dan yang kelima, estimasi beban piutang tak tertagih. Kemudian, fungsi bisnis dalam siklus dan dokumen serta catatan terkait. 8 fungsi bisnis dalam siklus penjualan dan penagihan yaitu yang pertama, memproses pesanan pelanggan. Pesanan pelanggan yaitu permintaan barang oleh pelanggan yang bisa datang dari seluruh fasilitas yang ada. Sedangkan pesanan penjualan yaitu dokumen untuk mengkomunikasikan perihal deskripsi, jumlah, dan informasi terkait dengan barang yang dipesan oleh pelanggan. Bisa digunakan untuk menunjukkan persetujuan kredit dan otorisasi pengiriman. Yang kedua yaitu pemberian kredit. Sebelum barang dikirim, pihak yang diberi kewenangan harus menyetujui kredit bagi pelanggan yang akan melakukan penjualan secara kredit. Yang ketiga, pengiriman barang. Fungsi ini merupakan titik awal siklus di mana perusahaan akan menyerahkan aktiva, karena sebagian besar perusahaan mengakui penjualan ketika barang telah dikirim. Yang keempat, penagihan pelanggan dan pencatatan penjualan merupakan cara untuk memberi informasi kepada pelanggan mengenai jumlah yang akan ditagih atas barang yang dibelinya. Penagihan pelanggan harus dilakukan dengan benar dan tepat waktu. Yang kelima, pemrosesan dan pencatatan penerimaan kas. Keempat fungsi transaksi penjualan sangat diperlukan untuk menyerahkan barang ke tangan pelanggan, menagih dengan benar, dan merefleksikan informasi dalam catatan akuntansi. Yang keenam yaitu pemrosesan dan pencatatan retur dan pengurangan penjualan. Penjual seringkali menerima retur barang atau memberikan pengurangan harga apabila pelanggan merasa tidak puas dengan barang yang dibelinya. Yang ketujuh, penghapusan piutang tak tertagih. Setelah menyimpulkan bahwa suatu jumlah tertentu tidak dapat ditagih, perusahaan harus menghapusnya. Biasanya, hal ini terjadi setelah pelanggan mengajukan kebangkrutan atau penagihan piutangnya diserahkan kepada agen penagihan. Dan yang kedelapan adalah penyediaan piutang tak tertagih. Karena perusahaan diperkirakan tidak dapat menagih 100% penjualannya, prinsip-prinsip akuntansi mengharuskan perusahaan untuk mencatat beban piutang tak tertagih sebesar jumlah yang diperkirakan tidak dapat ditagih. Selanjutnya, saya akan membahas tentang metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi penjualan. Dengan menggunakan salah satu pendekatan umum untuk penjualan, auditor mempelajari bagian arus klien, menyiapkan kuesioner tentang pengendalian internal, dan melaksanakan pengujian penjualan walkthrough. Auditor menggunakan informasi yang diperoleh dalam memahami pengendalian internal untuk menilai risiko pengendalian. Di sini terdapat 4 langkah yang penting dalam penilaian ini. Yang pertama, auditor memerlukan kerangka kerja untuk menilai risiko pengendalian. Yang kedua, auditor harus mengidentifikasi pengendalian internal utama dan kelemahannya bagi penjualan. Yang ketiga, setelah mengidentifikasi pengendalian dan kelemahannya, auditor lalu mengaitkannya dengan tujuan. Yang keempat, auditor menilai risiko pengendalian untuk setiap tujuan dengan mengevaluasi pengendalian dan kelemahannya bagi setiap tujuan. Setelah auditor mengidentifikasi pengendalian internal utama dan kelemahannya, mereka mulai menilai risiko pengendalian. Untuk audit perusahaan publik,
auditor harus melaksanakan pengujian yang ekstensif atas pengendalian utama dan mengevaluasi dampak kelemahannya terhadap laporan auditor mengenai pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Luas pengujian pengendalian dalam audit perusahaan non-publik tergantung pada keefektifan pengendalian dan sejauh mana auditor yakin bahwa pengujian itu dapat diandalkan untuk mengurangi risiko pengendalian. Untuk setiap pengendalian utama, satu atau lebih pengujian pengendalian harus dirancang untuk memverifikasi keefektifannya. Dalam sebagian besar audit, relatif mudah menentukan sifat pengujian pengendalian dari sifat pengendalian tersebut. Sebagai contoh, jika pengendalian internal adalah untuk menandatangani pesanan pelanggan setelah kreditnya disetujui, maka pengujian pengendalian adalah untuk memeriksa apakah pesanan pelanggan telah ditandatangani dengan benar. Dalam memutuskan pengujian substantif atas transaksi, auditor seringkali menggunakan beberapa prosedur bagi setiap audit tanpa memandang situasinya, sementara yang lainnya tergantung pada kelayakan pengendalian dan hasil pengujian pengendalian. Mencatat penjualan yang terjadi, untuk tujuan ini auditor memperhatikan 3 jenis salasaji yang mungkin terjadi. Yang pertama itu, penjualan dimasukkan dalam jurnal sementara pengiriman tidak pernah dilakukan. Yang kedua, penjualan dicatat lebih dari 1 kali. Yang ketiga, pengiriman dilakukan kepada pelanggan fiktif dan dicatat sebagai penjualan. Penjualan dicatat dengan akurat. Pencatatan yang akurat atas transaksi penjualan harus memperhatikan hal-hal berikut. Mengirimkan jumlah barang yang dipesan, seperti menagih dengan akurat sebesar jumlah barang yang dikirim. Yang kedua, mencatat dengan akurat jumlah yang ditagih dalam catatan akuntansi, seperti dalam mengkonversi program audit formal perancangan atau desain format audit program menjadi program audit format kinerja atau performance format audit program. Prosedur itu akan digabungkan. Yang ketiga, mengeliminasi prosedur duplikat. Yang keempat, memastikan bahwa ketika dokumen tertentu diperiksa, semua prosedur yang akan dilakukan terhadap dokumen tersebut telah dilakukan pada saat itu. Selanjutnya, memungkinkan auditor untuk melakukan prosedur dengan cara yang paling efektif, seperti contohnya dengan memvoting jurnal dan mereview jurnal untuk pos-pos tidak biasa terlebih dahulu. Auditor akan memperoleh perspektif yang lebih baik dalam melakukan pengujian yang terinci. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang retur dan pengurangan penjualan. Tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi dan metode yang digunakan klien untuk mengendalikan salasaji pada intinya sama seperti untuk memproses memo kredit yang telah digambarkan bagi penjualan. Ada 2 perbedaan. Perbedaan yang pertama yaitu materialitas. Dalam banyak hal, retur dan pengurangan penjualan sangat tidak material, sehingga auditor dapat mengabaikannya. Perbedaan yang kedua adalah penekanan pada tujuan keterjadian. Untuk retur dan pengurangan penjualan, umumnya auditor menekankan pada pengujian transaksi yang tercatat untuk mengungkapkan setiap pencurian kas dari penagihan piutang usaha yang ditutupi oleh retur atau pengurangan penjualan fiktif. Metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi penerimaan kas. Auditor menggunakan metodologi yang sama untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi penerimaan kas, seperti yang digunakan untuk penjualan. Prosedur audit untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi penerimaan kas dikembangkan dengan kerangka kerja yang sama, seperti yang digunakan untuk penjualan, tetapi tujuan khususnya ditetapkan bagi penerimaan kas. Berdasarkan tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi, auditor mengikuti proses berikut ini. Yang pertama yaitu menentukan pengendalian internal utama untuk setiap tujuan audit. Kedua, merancang pengujian pengendalian bagi setiap pengendalian yang digunakan untuk mendukung pengurangan risiko pengendalian. Dan ketiga, merancang pengujian substantif atas transaksi untuk menguji salah saji moneter bagi setiap tujuan. Bagian penting dari tanggung jawab auditor ketika mengaudit penerimaan kas adalah mengidentifikasi defisiensi pengendalian internal yang meningkatkan kemungkinan terjadinya kecurangan. Jenis penggelapan kas yang paling sulit dideteksi oleh auditor adalah ketika hal tersebut terjadi sebelum kas dicatat di jurnal penerimaan kas atau listing kas lainnya. Prosedur audit yang bermanfaat untuk menguji apakah semua penerimaan kas yang dicatat telah disetorkan dalam akun atau rekening bank adalah bukti penerimaan kas. Lapping piutang usaha adalah penundaan ayat jurnal penagihan piutang usaha untuk menutupi kekurangan kas yang ada. Hal ini bisa dicegah dengan cara pemisahan tugas dan kebijakan cuti wajib bagi karyawan yang menangani kas sekaligus memasukkan penerimaan kas ke dalam sistem.
pengujian audit untuk menghapus piutang tak tertagih. Verifikasi untuk hal ini hanya memerlukan waktu singkat, yaitu auditor memeriksa persetujuan oleh orang yang tepat. Kemudian untuk sampel yang dihapus, biasanya auditor juga memeriksa korespondensi dalam file klien yang menyatakan ketidaktertagihannya. Pada beberapa kasus juga perlu memeriksa laporan kredit. Jika ayat jurnal umum sudah benar, akan ditelusuri ke file induk piutang untuk menguji apakah penghapusan telah dicatat dengan benar. Pengendalian yang lain adalah yang pertama yaitu penyusunan neraca saldo umum piutang usaha periodik untuk review dan tindak lanjut oleh personel manajemen yang tepat. Yang kedua, kebijakan menghapus piutang tak tertagih apabila sudah tidak mungkin lagi untuk ditagih. Pengaruh yang paling signifikan dari hasil pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi dalam siklus penjualan dan penagihan adalah terhadap konfirmasi piutang usaha, jenis konfirmasi, ukuran sampel, dan penetapan waktu pengujian juga terpengaruh atas pengujian ini. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.